Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, ya gimana perasaannya melihat Inter ketemu dengan Manchester City dan juga Arsenal ya, juga Leverkusen dan juga Leipzig, Monaco ya. Ada 8 tim di satu grup ya, dan ini akan menjadi pertandingan melawan City. Inilah yang kita tunggu-tunggu, melawan City, ini balas dendam ya. Dan gua rasa ini Manchester City dengan Arsenal juga udah empot-empotan nih, udah jiper duluan nih bakal ketemu Inter ya guys ya. Gimana pandangan lu? Ya silakan komen aja. Bagaimana lu melihat pertandingan Inter melawan City dan Arsenal nanti? Kalau menurut gua ya dengan kekuatan Inter sekarang kita udah nggak usah khawatir ya. Kita sudah bertahun-tahun dengan squad yang sama, dengan Inzaghi, jadi mentalitinya, rasa laparnya yang paling penting yang dijaga buat Inter nih ya. Rasa lapar dan konsistensi, jadi kita nggak usah khawatir ya. Nanti ketemu dengan City di kandang mereka, Arsenal berkandang di kandang kita ketemu dengan Leverkusen di kandang mereka, ketemu Leipzig di kandang kita, Monaco, dan banyak ya, ada 7 tim yang akan kita lawan ya. Jadi kita tunggu aja guys, semoga aja ini benar-benar tahun ini adalah tahun untuk kejuaraan buat Inter, ya buat fans Inter, buat fans Manchester City yang selalu sombong, dan Arsenal kita akan lihat siapa yang akan memenangkan dan siapa yang akan lolos ke babak berikutnya. Kita lihat nanti ya. Yang jelas ini seru dan seru banget ya guys. Dan bahkan apa yang kata si pelatih kemarin ya, siap menghadapi klub-klub besar, kami ingin menjadi toko utama lagi. Nah ini yang dibilang Inzaghi. Jadi sebenarnya Inter ini udah kuat guys ya. Jadi kita nggak perlu lagi melihat tim lain membenahi diri, dan kita cuma mencari kita dapat pemain 3 dan bakal resmi nanti si Palacios hari ini. Jadi kita nggak usah khawatir ya. Yang penting adalah bagaimana Inzaghi terus bisa menjaga rasa lapar, semangat, api membara pemain-pemainnya. Itu yang paling penting. Itu jadi kalau mereka masih bisa terus apa namanya rasa laparnya dijaga, gua rasa ini nggak akan ada masalah ya. Mau ketemu City, Arsenal, mau Real Madrid, nggak ada masalah ya guys ya. Jadi intinya itu yang dibilang Inzaghi. Jadi nggak usah khawatir ya. Yang namanya Liga Champions selalu menjadi kompetisi bergengsi, di mana kami ingin menjadi protagonis. Itu yang dibilang Inzaghi. Bertempur di medan sulit dalam beberapa tahun terakhir telah membuat kami semakin menyadari kekuatan kami. Nah itu guys, kalau gue ya itu yang gue yakini bahwa Inter tahu kekuatannya. Jadi nggak usah khawatir ya, mau ketemu City, mau ketemu siapa. Jadi ya kita yakin jiper si Manchester City ketemu dengan kita juga Liga Champion, si Arsenal ya. Javier Zanetti desak Inter menjadi tokoh utama Liga Champion musim ini. Dan dia bilang, kami tidak takut dan kami harus memberikan segalanya. Dan Javier Zanetti menghimbau para pemainnya tetap rendah hati ya. Inilah kekuatan kita selama ini ya, terus berusaha memberikan all out, memberikan semuanya, jadi nggak akan ada masalah, kata si Zanetti. Mau ketemu dengan siapapun kita nggak takut. Ini yang dibilang ya. Terus dia juga memuji Thuram telah membuktikan diri ya, bermain bagus musim lalu dan kini menikmati awal yang solid untuk musim yang baru. Saya berharap ia dapat menemukan kesinambungan, kata si Javier Zanetti tentang si Thuram ya. Itu ya. Terus juga Presiden Inter juga berbicara kemarin ya, kami tak ada kompromi untuk Serie A dan Liga Champions. Nah, ini buat Inzaghi nih. Jadi artinya kalau musim lalu dia bilang ya kita memang memfokuskan untuk bintang kedua ya, juga Liga Champions. Tapi yang paling fokus adalah bagaimana mendapatkan bintang kedua, dan itu udah terwujud. Musim ini tidak ada kompromi, kata si Opa Marotta. Jadi Inzaghi harus bekerja keras untuk memenangkan Serie A, mempertahankan gelar, dan juga melaju terus di Liga Champions ya. Memang benar, tahun lalu kami menargetkan bintang kedua. Kami tidak adakan kompromi untuk musim ini. Lalu jika ada sedikit keberuntungan, kita lihat bagaimana hasilnya musim ini. Kami juga telah mempersembahkan skuad yang kuat untuk Inzaghi. Nah, ini ya, buat Inzaghi. Kita tidak boleh menciptakan kecemasan, tetapi tekanan yang tepat datang secara alami di klub papan atas seperti Inter ya. Kami mewakili nilai-nilai tim ini, dia bilang ya. Nah, terus dia bilang, kami mencoba untuk masuk ke 8 besar. Inzaghi mungkin tidak berpikir seperti saya, tapi kami perlu berbagi apa yang mungkin tampak seperti mimpi pada awalnya. Tetapi kami adalah Inter dan kami harus ambisius ya. Ambisi kami berasal dari nilai tim. Kami memiliki kualitas hebat, sejarah yang mengharuskan kami untuk selalu tampil baik. Jika kami tidak berhasil, itu berarti orang lain lebih baik dari kita. Itu kata si Opa Marotta. Jadi dia udah bilang ya, bahwa memang ini dia
yang harus dilakukan oleh Inzaghi. Nah, juga kabar baik guys, kemarin ternyata belum jadi pengumuman untuk Palacios dan ini udah deal ya, Pemerintahan Argentina, klubnya dua-duanya sudah oke dan sudah kirim dokumen ke Inter. Jadi peresmian Palacios adalah hari ini, kita tunggu aja guys ya. Dia akan sign kontrak 5 tahun dan akan berfoto ya di belakang trofi-trofi Inter dan nanti dia juga akan melihat tim Inter bermain di San Siro atau di Giuseppe Meazza ya. Akhirnya ya, di-kaliku drama Koreanya si Palacios ini juga panjang. Kita pikir akan menjadi seperti Samardzic, ternyata enggak ya. Jadi welcome ya, benvenuto untuk si Palacios. Kita tunggu Palacios nanti ya, semoga ya. Nah, ini juga berapa yang akan didapatkan Inter lolos ke Liga Champions? Lolos ke Liga Champions kemarin Inter mendapatkan 54 juta, Juventus 53, Atalanta 50, dan boloknya 28, Milan cuma dapat 44. Nah, kalau Inter memenangkan Liga Champions musim ini dapat 100 juta. Tapi kalau nggak sampai ke final juara, Inter masih punya realistis bisa mendapatkan 100 juta. Jadi cuan-cuan lagi ya. Jadi Inter bisa semakin kuat memperkuat skuadnya yang sudah kuat sekarang ya. Terus juga ya, kita bagaimana kira-kira sahabat Bob melihat nanti pertandingan Inter melawan Atalanta? Kalau menurut gue sih Inter bisa menang ya. Atalanta juga kehilangan beberapa pemain dia, Scamacca, Zaniolo, walaupun mereka punya Retegui sekarang ya. Terus juga ada beberapa yang mencemaskan mereka. Tapi Inter, ya berita baik adalah kemarin Lautaro Martinez sudah full berlatih dengan teman-temannya. Kemungkinan dia bisa bermain sebagai starter atau dia menjadi cadangan untuk sementara Taremi yang akan maju dengan Thuram ya. Jadi mereka menggunakan 3-4-1-2, Inter dengan 3-5-2, apakah Mkhitaryan yang bermain atau Fratesi? Kemungkinan mudah-mudahan Fratesi ya, bisa energi dan lebih mobile dan lebih kuat secara fisik. Tapi Mkhitaryan juga kuat sih ya. Jadi gimana prediksi sahabat Bob kira-kira nanti pagi? Apakah Inter bisa menangkan lawan Atalanta? Kalau menurut gua Inter bisa menang 2-0 ya. Kita lihat nanti, jangan lupa live reaction, jangan lupa join dengan grup Bung Bob di WA. Itu juga nanti kita akan ada giveaway ya. Dan jangan lupa kalau live reaction ikut ya, kita ramaikan channel Bung Bob di live reaction Inter lawan Atlanta ya. Terus Capello juga bilang ya, ini yang dia bilang ya, bahwa hanya Real Madrid dan Manchester City unggul dari Inter untuk Liga Champions. Wah, terima kasih ya atas pujiannya. Semoga aja Inter benar-benar bisa mewujudkan ya. Real Madrid walaupun punya Mbappe tadi pagi melawan siapa juga satu-satu. Jadi nggak sesimpel itu. Mau pemain bintang, mau pemain apa, buktinya juga bisa bermain seri ya, walau ada pemain bintang. Jadi gua rasa ya Inter bakal bisa menyamai City atau Real Madrid. Kita lihat aja di musim ini untuk Liga Champions. Dan untuk Serie A, dia juga memuji apa yang dilakukan oleh Thiago Motta ya, si Capello ya. Dan bagaimana filosofi permainan mereka, walaupun pemain-pemain baru ya, kita lihat Thiago Motta oke ya. Semoga aja nih semakin ketat untuk kita mempertahankan Serie A untuk musim ini ya. Ini dia rencana renovasi Inter dan AC Milan untuk San Siro kehilangan hak gelar final Liga Champions ya. Final Liga Champions akan diadakan di Inter di San Siro rencana tahun 2027. Nah, kalau misalnya Inter dan AC Milan sepakat untuk merenovasi San Siro, nah ini kemungkinan bisa kehilangan hak siar gitu. Nah, ini kita belum tahu nih keputusannya, apakah Inter tetap di San Siro, AC Milan tetap di sana, atau terus membangun stadion sendiri. Ini yang belum pasti. Jadi kita tunggu aja guys, seperti apa. Apakah akan punya stadion sendiri atau enggak? Kalau gue sih maunya stadion sendiri. Cuman kan biaya nggak sedikit ya guys ya. Kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa. Oh ya, Korea juga diminati oleh Venezia. Semoganya bisa deal ya. Jadi benar-benar tidak membebani Inter lagi. Karena dia juga tidak dipanggil ke skuad Liga Champion gitu loh. Kemungkinan ya pasti ini itu akan dibawa nih si Palacios di Liga Champion ya guys ya. Dan Radu juga di banyak yang meminati, tapi belum tahu kemana nih si Radu. Juga belum tahu nih, luntang-lantung juga nih nasibnya, kasihan ya. Para pemain Inter yang belum dapat klubnya, yang tidak dapat tempat di skuadnya Inzaghi ya. Kita tunggu aja guys bagaimana. Terus juga kalau kita lihat ini CEO-nya Leverkusen juga bilang gua lebih senang kalau bermain di San Siro. Ini kan akan bermain di Bay Arena ya, di stadionnya Bayer Leverkusen ya. Jadi memang guys ya, yang penting Inter melalui dulu step by step kalau menurut gua ya. Kita fokus dulu ke Liga Champion ke Serie A sekarang, karena di September baru akan bermain di Liga Champion ya. Fokus dulu setelah pertandingan lawan Atalanta, ini kan ada international break ya. Jadi akan membela negara mereka, timnas mereka. Jadi artinya ini baru sebentar udah berpisah lagi gitu loh. Jadi intinya fokus aja dengan
apa yang ditargetkan musim ini. Seperti Opa Mareta bilang ya, Serie A dengan Liga Champion itu adalah tanpa kompromi ya. Yang penting nanti malam, nanti pagi kita juga bisa melewati dulu Atalanta. Ya silakan tebak skor kira-kira berapa, nanti yang ikut tebak skor join di grupnya Bung Bob ya. Di sana akan ada giveaway. Jadi jangan sampai nggak join. Coba lihat di kolom description itu ada bagaimana cara grup join di grup WA Bung Bob ya. Gua tunggu guys ya, jangan sampai nggak join ya. Tetap membumi, rendah hati, karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Para.